Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam semangat Ramadan untuk anak-anakku siswa-siswi SD Islam Al-Madinah. Puji syukur alhamdulillah kita dipertemukan lagi masih dalam nuansa bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Untuk itu anak-anakku seperti biasa, mari kita buka dan awali kegiatan renungan bulan Ramadan di minggu ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, untuk hari ini Pak Ayus akan sampaikan sebuah kisah tentang salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah. Kisah tentang apa? Yaitu azan terakhir Bilal bin Rabah. Anak-anakku, sahabat Bilal bin Rabah terkenal sebagai muazzinnya Rasulullah. Apa itu muazzinnya Rasulullah? Orang yang mengumandangkan azan untuk panggilan sholat ketika Rasulullah masih hidup. Namun ketika Rasulullah sudah meninggal, sahabat Bilal bin Rabah memutuskan untuk berhenti mengumandangkan adzan. Kenapa? Karena dia hanya ingin berharap menjadi muazzinnya Rasulullah saja. Dan dia ketika mengumandangkan adzan, dia teringat dengan Rasulullah sehingga dia tidak mampu mengumandangkan adzan ketika Rasulullah sudah meninggal. Akhirnya sahabat Bilal bin Rabah pun menahan kerinduan yang luar biasa kepada Rasulullah karena ditinggalkan oleh sosok yang begitu ia cintai, yang begitu ia sayangi, yaitu Rasulullah. Sahabat Bilal pun memutuskan untuk mengikuti jihad bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Hal itu dilakukan untuk agar sahabat Bilal bin Rabah ini memiliki aktivitas yang mana dapat menutupi rasa rindunya kepada Rasulullah. Hingga pada suatu malam, tepatnya ketika itu sahabat Bilal bin Rabah tinggal di negeri Syam, bermimpi didatangi oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah menanyakan kepada sahabat Bilal, "Wahai sahabatku Bilal bin Rabah, apakah engkau sudah tidak rindu kepadaku sehingga engkau tidak mau mengunjungiku?" Memperoleh mimpi itu, akhirnya sahabat Bilal pun terbangun dan menangis sejadi-jadinya, teringat kembali kepada Rasulullah. Akhirnya keesokan harinya sahabat Bilal meminta izin kepada keluarganya untuk berkunjung ke kota Madinah. Setelah memperoleh izin, berangkatlah sahabat Bilal menuju ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, sahabat Bilal bin Rabah pun tidak bisa menahan untuk meneteskan air mata karena sekali lagi teringat kenangan ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian ia pun sampai di makam Rasulullah dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Di situ air mata sahabat Bilal mengalir begitu deras, saking rindunya kepada Rasulullah. Tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang menghampiri sahabat Bilal. Siapakah itu? Yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab. Di situ terjadi obrolan yang mana Bilal menceritakan bahwa dirinya takut Rasulullah marah kepadanya ketika Rasulullah berkunjung di dalam mimpinya menanyakan, "Apakah engkau sudah tidak rindu kepadaku?" Mendengar hal itu, sahabat Abu Bakar dan Umar pun menenangkan Bilal. Dan sahabat Abu Bakar meminta kepada Bilal, "Wahai sahabat Bilal, engkau sudah sampai di sini. Maukah engkau mengumandangkan azan sekali lagi?" Sahabat Bilal pun dengan tenang menolak permintaan Abu Bakar dan sekali lagi ia menyampaikan
hanya ingin menjadi muazzinnya Rasulullah saja. Tiba-tiba terlihat dua anak kecil yang menghampiri sahabat Bilal bin Rabah, memanggil-manggil nama sahabat Bilal bin Rabah. Kemudian sahabat Bilal bin Rabah pun melihat sosok dua anak tersebut, yaitu Hasan dan Husain yang merupakan cucu Rasulullah. Kemudian Hasan dan Husain pun meminta kepada sahabat Bilal, "Wahai sahabat Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah, kami rindu mendengar suara adzan. Maukah engkau mengumandangkan azan sekali lagi?" Mendengar permintaan cucu Rasulullah, sahabat Bilal pun tidak bisa menolak. Karena baginya menolak permintaan Hasan dan Husain cucu Rasulullah berarti dia menolak permintaan Rasulullah. Menolak permintaan Rasulullah, dia berarti membuat sakit hati Rasulullah, dan dia tidak mau melakukan itu. Akhirnya sahabat Bilal bin Rabah pun mau mengumandangkan azan. Setelah masuk waktu sholat, sahabat Bilal pun menuju ke menara Masjid Nabawi seperti dulu ketika ia mengumandangkan azan untuk Rasulullah, sambil melihat ke kanan dan ke kiri, mengingat kembali kenangan ketika dulu dia azan untuk Rasulullah dan Rasulullah masih hidup. Mengingat hal tersebut, sahabat Bilal pun mencucurkan air mata kembali. Kenangan bersama Rasulullah teringat kembali, membuatnya sedih. Kemudian ia menguatkan diri dengan mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la di lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sahabat Bilal pun teringat dengan Rasulullah. Air mata mengalir begitu deras, badan gemetar menahan kerinduan kepada Rasulullah, bahkan sampai membuat sahabat Bilal pingsan. Kemudian setelah dia tersadar, dia meminta kepada orang lain untuk melanjutkan azannya sembari mengucapkan, "Aku tidak bisa mengucapkannya lagi. Lanjutkan azan ini. Aku tidak bisa mengumandangkan azan lagi." Melihat kejadian itu, semua penduduk di kota Madinah pun menangis sejadi-jadinya. Teringat kembali kenangan bersama Rasulullah yang mereka cintai. Itulah anak-anakku, sedikit kisah tentang azan terakhir sahabat Bilal bin Rabah sebagai muazzinnya Rasulullah, yang mana karena begitu cintanya, begitu rindunya kepada Rasulullah, sepeninggal Rasulullah ia tidak mampu mengumandangkan azan lagi. Karena ketika mencapai lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika menyebut nama Nabi Muhammad, ia tidak kuat menahan kerinduan itu. Lalu bagaimana dengan kita? Seberapa rindu kita berjumpa Rasulullah? Betapa seberapa cinta kita kepada Rasulullah? Maka sebagai bentuk kecintaan kita adalah selain memperbanyak membaca sholawat, yaitu dengan menteladani perilaku Rasulullah,
Yuk anak-anakku, rajinlah sholat, rajinlah mengaji, taati kedua orang tua, taati perintah agama. Jadilah anak yang soleh-soleha, teladani Rasulullah. Semoga kita semuanya nanti bisa berjumpa dengan Rasulullah di akhirat dan memperoleh syafaat darinya. Amin amin ya robbal alamin. Itu saja anak-anakku untuk kisah teladan sebagai bahan renungan di bulan Ramadan ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.